Mari kita berdoa. Sesuai dengan pujian yang baru kami nyanyikan ini ya Tuhan. Kami percaya itulah dasar daripada iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Banyak hal kami belum tahu. Tetapi kami yakin dan kami percaya Roh Kudus akan mengartikan dan memberitahukan kepada kami apa yang kami belum tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kuatkanlah dia, jadikanlah dia saluran berkat-Mu kepada kami pada saat ini. Kami ada di sini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan, amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam satu momen saat yang saya kira saudara akan bertemu saat ini 1 tahun lagi. Hari ini kita berada di dalam minggu Advent yang keempat. Bagi saudara yang tidak hadir, ya rugi ya. Tapi mau apa, sudah tidak hadir. Kita akan tunggu nanti tahun depan lagi. Dalam momen seperti ini ada kisah minggu Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam minggu Advent yang keempat ini, kita akan merenungkan dan membaca teks yang telah disediakan, yaitu dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saudara kalau mengikuti sejak minggu pertama, di sana Pak Petrus telah berbicara dalam teks yang sama dan menguraikan tentang silsilah Tuhan Yesus yang begitu jelas, begitu indah sekali. Dan juga di dalam beberapa minggu yang telah kita lewati, para hamba Tuhan juga telah menyinggung dan memakai teks ini untuk menguraikan atau menjelaskan apa-apa yang perlu dijelaskan dari teks ini. Pada waktu saya mendengarkan beberapa hamba Tuhan berbicara dan menguraikan itu, saya berpikir nanti hari ini saya juga akan berbicara atau telah diberikan teks ini. Walaupun temanya berbeda, tapi teksnya sama. Dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya berpikir, kalau hamba-hamba Tuhan yang besar sudah berbicara dengan begitu bagus, begitu komplit, nanti giliran saya harus ngomong apa lagi? Seolah-olah sudah semua dibicarakan, tidak ada sisanya lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu begitu luas, begitu lebar, begitu dalam. Maka saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita dalam teks yang sama, namun tema yang dibikin begitu macam, sehingga mungkin yang membuat tema ini juga kasihan kalau pendeta semua harus membaca teks yang sama, lalu khotbah yang sama, maka dibikin tema yang berbeda. Nah, hari ini sebagaimana tadi sudah diungkapkan bahwa tema pada pagi hari ini adalah jangan takut. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat intinya daripada tema ini saudara lihat di dalam pasal 1 Injil Matius ayat yang ke-19. Tetapi ada baiknya kita bacakan akan teks ini mulai dari ayat 18 ya. Matius pasal 1
mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang membacakan firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dengan teliti teks yang baru saja kita bacakan ini, maka saudara-saudara, saya melihat ada satu tokoh di dalam teks ini yang memang saya boleh berkata jarang sekali kita mendengarkan tokoh ini dikhotbahkan, khususnya di dalam perayaan Natal. Siapa tokoh itu? Yusuf. Kenapa Yusuf itu? Saya boleh berkata hampir dapat dipastikan di dalam perayaan Natal tidak dipilih untuk dikhotbahkan. Yang memang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, lebih banyak orang fokuskan kepada Kristus dan sebagainya. Tetapi hari ini saudara-saudaraku, kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali tokoh di dalam pembacaan kita tadi, yang memang saya boleh berkata, ya, kalau apa yang nanti kita bicarakan bersama-sama di dalam diri tokoh ini, saya boleh katakan begini, Natal Kristus tidak akan terjadi. Nah, ini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita bisa pikirkan bersama-sama dan saya akan jelaskan semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yusuf di dalam peristiwa ini diawali dengan katakan dia telah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Maria. Dan di dalam kisah ini dikatakan, ternyata Maria telah mengandung. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa coba memikirkan apa reaksi
daripada seorang pria. Apabila kedapatan bahwa tunangannya sudah mengandung sebelum mereka hidup bersama-sama. Saya pikir ada dua hal yang melakukan satu reaksi yang negatif yang muncul di dalam diri lelaki itu, dan khususnya di dalam konteks ini adalah Yusuf. Bagaimana reaksi daripada Yusuf pada waktu mereka sedang bertunangan dan dia tahu Maria sudah mengandung? Saya kira reaksi yang pertama adalah rasa marah. Ini satu reaksi yang normal. Dia akan marah. Bagaimanapun dia sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, tahu dengan jelas bahwa bukan sebab dia yang membuat Maria itu mengandung. Dia akan marah. Dia akan tersinggung dengan peristiwa ini. Dan reaksi yang kedua, ya sebagaimana nanti kita lihat bahwa telah dilakukan oleh Yusuf, menceraikan. Siapa yang mau mempunyai calon istri yang sudah mengandung sebelum nikah? Yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana nanti saya akan menceraikannya. Menceraikan pun juga bisa dengan berbagai cara. Tradisi pada waktu itu, tradisi Yahudi, jikalau teman wanita daripada pria itu sudah mengandung, yang pertama dia berhak untuk mengungkapkan ini di depan umum. Dan sesuai dengan kitab Ulangan, wanita itu boleh dilempar dengan batu. Dan Yusuf mempunyai kesempatan yang pertama untuk melakukan hal itu. Atau dengan yang kedua, tadi saya sudah katakan, menceraikan secara diam-diam. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yusuf akhirnya memilih yang kedua. Dia tidak membawa masalah ini ke depan umum. Karena dia tahu juga dengan jelas, menurut hukum, Maria akan dilempar dengan batu atau dirajam dengan batu hingga mati. Dan Yusuf tidak mau memilih itu. Karena sebagaimana dalam ayat 19 tadi, kita lihat dengan jelas. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, di sana juga dikatakan bahwa Maria setelah tahu dan diberitahukan oleh Gabriel bahwa dia mengandung, maka itu satu pukulan yang cukup keras bagi seorang wanita bernama Maria yang masih muda, membuat dia menjadi syok. Sudah tahu tradisi Yahudi, orang bertunangan itu di antara umur 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Itu masa orang bertunangan. Ya jelas kita melihat misalnya Maria berada di range umur seperti itu. Bagaimana pukulan yang begitu berat. Pada waktu dia diberitahukan bahwa dia mengandung, maka akhirnya dia memilih jalan menuju ke Elizabeth. Untuk apa? Jelas dia akan mengungkapkan semua perasaan yang dia rasakan. Saudara-saudaraku, mungkin pada istilah sekarang orang suka berkata dengan healing. Dia mendapat pukulan yang berat, susah. Akhirnya lari ke Elizabeth untuk berkonsultasi, mengungkapkan semua. Dan di sana, saudara tahu dia berada berapa lama dia di sana bersama Elizabeth? 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dia kembali ke Nazaret dan bertemu dengan Yusuf. Saudara-saudaraku yang kekasih, satu hal yang kita melihat begitu indah ada di dalam tokoh yang tadi saya katakan bernama Yusuf ini. Dia memilih
opsi yang lain, opsi yang kedua yang tadi saya katakan, memilih untuk bercerai secara diam-diam. Karena apa? Jelas di dalam ayat 19 dikatakan begitu. Dia seorang yang tulus hati. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih, dia memilih itu. Karena dia adalah seorang yang tulus hati. Maka pada waktu kita memilih tokoh ini, Yusuf, di dalam uraian kita pada hari ini, saya boleh berkata, inilah hal catatan yang pertama yang saya temukan di dalam diri Yusuf. Pada waktu kita mau memikirkan dia. Dia seorang yang tulus hati. Dia seorang yang tulus hati di dalam mengasihi. Dia seorang yang tulus di dalam mengasihi Maria. Maka pada waktu dia tahu Maria telah mengandung, karena ada kemungkinan Maria memberitahukan itu kepada dia selain daripada malaikat. Dia, Alkitab berkata, karena dia seorang yang tulus hati, dia tidak mau menceraikan akan Maria di depan umum. Dia tidak mau menyelesaikan masalah ini di depan umum karena dia tahu konsekuensinya. Kalau dia mengikuti cara penyelesaian yang saat itu memang sudah menjadi hal biasa, bila terjadi peristiwa seperti ini, dia akan umumkan kepada masyarakat ramai. Dan inilah yang disebut dengan mengadakan pengadilan di depan umum. Orang-orang boleh mengambil batu, melempar akan Maria. Dan Yusuf kemungkinan besar punya kesempatan yang pertama untuk melakukan hal itu. Tetapi itu tidak dia pilih. Dia memilih opsi yang berikut, yaitu diam-diam menceraikan. Diam-diam menceraikan itu juga merupakan peraturan atau kebiasaan orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menceraikannya dengan memberikan talak 2. Apa? Diartikan dengan talak 2 orang Yahudi di dalam masalah memutuskan hubungan mereka atau hubungan laki dan perempuan ini, yaitu mengumpulkan keluarga. Cukup ada 2 orang saksi saja, sudah menjadi sesuatu yang sah. Dan Yusuf akan memberitahukan kepada mereka yang berada di sekitar Yusuf, yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, muka, depan, dan sebagainya, belakang, bahwa dia yang memisahkan, dia yang menceraikan, bukan salah Maria. Dia tetap, kata diam-diam di situ menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan keputusannya ini membuat sesuatu yang memberatkan, yang menyusahkan akan Maria. Sebab di dalam pengumuman dia, pasti dia akan berkata, aku yang mau. Dia seorang yang tulus di dalam mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya saya juga tadi sudah katakan di depan, salah satu yang membuat peristiwa kelahiran Yesus ini terjadi, kalau kita lihat di dalam segi atau prospek daripada Yusuf, dia seorang yang tulus hati di dalam mengasihi. Kalau saya mencoba untuk memikirkan, di dalam kita merayakan Natal, kita mendambakan apa? Kita mendambakan suasana Natal yang pertama itu terjadi lagi sampai saat ini di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita. Satu hal yang saya pikir kita harus pikirkan baik-baik adalah marilah kita seperti Yusuf, tulus di dalam mengasihi. Marilah kita seperti Yusuf, baik itu di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Kita tulus di dalam mengasihi, tulus di dalam mempraktikkan kasih itu, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Maka di situ kita akan merasakan
makna Natal. Tidak satu tahun kita rasakan, tapi setiap hari, kalau itu diterapkan di dalam keluarga, setiap hari pun suasana Natal, berkat Natal, sukacita Natal, pasti ada dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku ya, inilah yang kita dapat petik daripada tokoh yang hari ini kita bicarakan, yaitu Yusuf di dalam ketulusan mengasihi. Hal yang kedua yang kita bisa lihat juga yang ada di dalam diri Yusuf adalah apa? Ketaatan mutlak kepada Tuhan. Dia mau memilih mana? Pada waktu dia tahu bahwa penyelesaian masalah ini, dia akan merasakan apa? Malu. Kalau banyak orang membicarakan hal itu, dia akan malu. Banyak orang tahu akan hal itu juga, dia akan malu. Tapi lebih baik mana? Malu atau taat kepada Tuhan? Secara mutlak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun di dalam ketaatan itu kepada Tuhan, dia akan mengalami banyak dampaknya. Dibicarakan orang, ya, dan lain sebagainya. Dia akan merasa malu. Tetapi karena ada ketaatan yang mutlak kepada Tuhan, maka dia dapat dengan ketaatan ini menaklukkan akan perasaan malu yang bisa muncul di dalam dirinya karena apa yang dia alami itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, memang di dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begini. Seperti begini, mau taat atau yang begini. Kalau yang begini saya milih, saya tidak akan taat kepada Tuhan. Walaupun kita tahu dengan jelas, kita hidup dalam dunia ini, kita hidup dengan banyak orang. Dan di sana banyak orang ini, banyak masalah. Bisa membuat kita merasa takut, merasa khawatir, dan juga merasa malu. Kalau kita mengabaikan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya tinggal di Karawaci ini, mall yang biasa kita pergi ada Lipo Mall. Ya, saudara kalau ke Lipo Mall pasti ketemu saya. Kenapa? Karena sejak saya sakit ya, saudara tahu saya belasan tahun yang lalu, saya di dalam khotbah, tiba-tiba saya lemas. Ternyata apa saudara? 4 pembuluh darah saya di kepala itu pecah. 4. Pecah itu tidak main-main. Pada waktu saya dibawa malam itu ke rumah sakit, ya saya ingat Profesor Satya Negara berkata, Pastor, jangan ke 4, 2 aja sudah repot. Ya dia ngomong gitu, saya tambah takut. Lalu dia kata, Pastor, 4 pembuluh darah pecah. Darah sudah penuh. Saya masih memperhitungkan dibuka atau tidak. Saya bingung loh, kok begitu parah sekali ya. Saya sampai senyum-senyum. Terus 4 pembuluh darah pastor pecah loh. Dan ini tidak ada jalan lain. Tapi itu tidak membantu. Wah, saya pikir tidak ada jalan lain, tapi tidak bantu. Lalu apa yang harus dibantu? Dia bilang, coba aja. Ya kita coba. Saya pikir pakai coba lagi ini ya. Ya, saya sadar sesadar-sadarnya ya. Tapi kan saya tidak bisa buka mata, saudara tahu, berat sekali. Maka sudah kan banyak yang belum pernah mengalami, belum pernah tahu. Pembuluh darah 4 pecah. Saya tidak punya tenaga. Waktu saya berkhotbah, kebetulan yang menerjemahkan oleh istri saya, dia langsung suruh saya duduk. Dan saya berkata kepada jemaat, ada hamba Tuhan, tolong naik dulu. Saya capek.
saya tidak bisa buka mata, capek. Maka waktu saya tidak bisa buka mata, mereka mengira ini saya sudah semaput. Bawa ke rumah sakit, mereka kira saya sudah semaput. Jadi tim dokter ngomong seenak-enaknya. Dan seenak-enaknya mereka ngomong, saya yang susah juga seenak-enaknya. Wah, pastor ini tidak ada harapan. 4 pecah dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara, karena bicara begitu lama-lama saya tidak tahan. Saya harus ngomong. Saya paksakan buka mata. Waktu saya paksakan buka mata, mereka tim dokter kaget. Tadi mereka ngomong, saya yang kaget. Sekarang kita gantian. Saya buka mata, mereka yang kaget. Lalu tanyakan kepada saya, Pastor, bisa dengar? Bisa. Tambah kaget lagi mereka. Rahasia ketahuan ini. Ya. Lalu mereka tanya, saya jawab. Tanya, sudah bisa ngomong dari tadi atau barusan saja? Saya bilang dari tadi. Dari tadi sudah bisa ngomong. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sudah siap mau dioperasi, akhirnya tidak jadi. Karena dalam pemeriksaan terakhir dikatakan 4 pembuluh darah besar dan darah sudah penuh. Saudara-saudaraku yang kekasih. Maka hari ini di dalam pelayanan saya 49 tahun. Tahun depan 50 tahun. Ya. Dan 50 tahun banyak suka dan duka. Banyak peristiwa-peristiwa. Yang seperti tadi saya singgung. Yusuf. Dia mau memilih yang mana? Taat atau malu? Taat atau susah? Dia memilih taat. Nah, saudara, tadi saya singgung tentang mall, ya. Mall jangan ditinggalkan, kan sejak saya sakit tiap pagi saya harus ada di mall. Ya, itu satu cara terapi. Saya dengan skuter indoor, saya keliling mall. Siang saya pulang. Nah, lalu kadang-kadang sudah bosan di Lipo, saya pergi di SMS. Mulanya saya tidak tahu SMS itu apa ya. Oh, SMS ini nih. Lalu saya bikin singkatan sendiri aja. SMS. Senang melihat orang susah. Nah, kalau dibalik pun masih sama. Susah melihat orang senang. Itu ciri manusia pada zaman ini. Senang melihat orang susah. Kadang-kadang dibikin susah baru dia senang. Susah melihat orang senang. Saudara-saudaraku, Yusuf tahu hal itu. Dia memilih taat kepada Tuhan. Dan dia tahu orang banyak akan bicarakan. Dan dia akan susah. Tapi biarlah hari ini kita memikirkan satu tema. Satu poin penting. Apapun yang akan kita terima, yang kita rasakan, kita prioritaskan taat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada orang suka berkata begini. Banyak penulis juga berkata, kalau misalnya Yusuf tidak taat, apakah peristiwa Natal Yesus bisa terjadi? Ini juga patut untuk kita renungkan. Kalau Yusuf tidak taat, apakah peristiwa kelahiran Yesus bisa terjadi? Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau sepintas saya berkata begini dahulu, peristiwa Yesus lahir tidak akan terjadi. Kenapa? Kalau tidak ada ketaatan yang mutlak daripada Yusuf ini kepada Tuhan. Karena Yusuf keturunan Daud. Dia harus pergi ke Bethlehem untuk mengikuti akan apa? Cacat jiwa, sensus yang dikeluarkan oleh Raja Herodes. Dia harus ke sana. Ini sesuai dengan juga ada nubuat. Ini juga sesuai dengan apa yang dinubuatkan di dalam Mika 5 ayat 1. Saudara bayangkan kalau peristiwa kelahiran Yesus tidak terjadi, apa akibat daripada nubuat di dalam Mika 5 ayat 1?
Apa yang bisa orang percaya kepada yang dikatakan kepada Yusuf? Dia adalah keturunan Daud. Dan jikalau bukan dengan Yusuf, berarti dengan orang lain. Segala nubuat tidak akan terjadi. Maka saya katakan bahwa jikalau Yusuf tidak punya sifat ketaatan yang mutlak kepada Tuhan, menerima Maria, maka peristiwa Natal Kristus tidak akan terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan yang terakhir, ya ini yang terakhir. Saya yakin bahwa memang jemaat paling senang kalau dengar pengkhotbah yang terakhir. Ini berarti sudah mau pulang, ya. Saya sudah jadi pendeta 50 tahun. Dari kecil sudah di gereja juga. Kalau orang bertanya, Pak, sejak kapan jadi hamba Tuhan? Ya 50 tahun yang lalu lah. Sejak kapan melayani? Saya katakan sejak saya tahu. Saya sudah melayani. Ya agak sombong-sombong sedikit lah gitu ya. Tapi memang betul. Ya sejak saya tahu, saya TK. Saya TK aktif di dalam paduan suara. SD saya sudah memimpin paduan suara. SMP saya sudah ikut tim perkabaran Injil masuk desa keluar desa. SMA saya sudah berkhotbah di mana-mana. Lalu saya masuk Seminari Alkitab Asia Tenggara. Tahun 76 saya keluar dan melayani sampai hari ini. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, saudara tahu. Seperti tadi saya katakan, saya harus mengalami kesulitan di dalam gerak karena akibat dari sakit ini. Tapi saya tidak pernah berhenti. Selama masih ada kesempatan, selama Tuhan masih berikan saya hidup, saya akan taat kepada Tuhan. Untuk apa? Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini saudara-saudara, saya senang bertemu dengan saudara. Ya. Hari ini juga saya lihat ada jemaat saya dari Citra ya, Pak Budi bersama istri. Bisa berdiri sebentar Pak Budi bersama istri. Ya hari ini saya senang juga tiba-tiba saya lihat. Ya mari kita tepuk tangan namanya ya dari GKY Citra ya. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Ya sudah datang 1 kali, mau 2 kali pun tidak apa-apa dan seterusnya. Ya baik saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan menutup dengan satu kesimpulan begini. Tadi saya pernah bersinggung. Kita ingin suasana Natal kita rasakan. Kita ingin damai Natal kita rasakan. Dan bukan satu saat saja, tetapi setiap saat. Untuk itu hari ini saya menganjurkan, menghimbau kepada kita semua, marilah kita belajar seperti Yusuf. Punya cinta kasih yang tulus. Kita akan mengalami suasana Natal. Kristus akan lahir di dalam kehidupan kita. Jikalau kita mempunyai ketulusan di dalam mengasihi. Di dalam keluarga akan terdapat dan kita merasakan suasana Natal itu ada bukan 1 tahun 1 kali. Bukan pada tanggal 25 saja. Tetapi setiap hari kita akan bisa merasakan kalau suami, istri, anak, orang tua. Kita mempunyai ketulusan di dalam mengasihi. Bukan mustahil. Suasana itu akan kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita tulus, suami tulus mengasihi istri, istri tulus mengasihi suami, anak-anak tulus mengasihi orang tua tulus mengasihi anak-anak. Suasana Natal akan kita rasakan terus di dalam hidup kita setiap hari. Hal yang kedua, kalau di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, ada ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Peristiwa Natal, bukan saja 1 tahun kita rasakan, tetapi setiap hari pun kita akan rasakan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Dan hal yang ketiga, saya akan cepat saja, Yusuf mempunyai satu catatan yang indah. Dia menjaga kesucian hidup.
Saudara, dikatakan bahwa Yusuf telah mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Saudara-saudara, seharusnya Yusuf bebas. Setelah nikah, tubuh Maria adalah haknya. Tetapi karena ingin menjaga kesucian sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, dia tidak bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus dilahirkan. Dan bukan sampai situ saja. Saudara, saya boleh berkata, orang kalau mengandung itu kan 9 bulan. Ya, kecuali saya punya anak 3. Saya tahu dengan jelas, semua itu 10 bulan. Sampai ada anak yang ketiga, istri saya waktu itu melahirkan di Jawa Tengah, Solo. Itu masuk ke rumah sakit 3 kali. Masuk yang pertama, saya ditelepon, istri sudah mau melahirkan, datang. Besok saya terbang sampai istri sudah keluar kembali. Dan makanya 10 bulan. Saudara-saudaraku, Yusuf, Maria, bukan saja 9 bulan, tetapi saya boleh kata lebih daripada itu. Kalau saudara membacakan juga di dalam Injil Lukas, pasal yang kedua, atau yang pertama itu, setelah Maria melahirkan, Yusuf belum juga berkumpul dengan istrinya. Belum bersetubuh. Sampai dikatakan Maria mengalami pentahiran, pemulihan menurut tradisi. Atau saya kira itu juga sampai sekarang saya tidak tahu. Setelah seorang ibu melahirkan, dia sehat adalah 40 hari kemudian. Berarti Yusuf menunggu 10 bulan 10 hari. Baru dia berkumpul dengan istrinya. Karena apa? Ada satu rasa ingin menjaga kesucian hidupnya. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki dia miliki pada saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketulusan cinta, ketaatan yang totalitas kepada Tuhan, kekudusan hidup membuat peristiwa Yesus lahir sudah terjadi. Bahkan hari ini saya yakin dan saya menambahkan itu pun juga lahir di dalam hati kita. Jadikanlah hati kita palungan untuk Yesus tiap hari berada di dalam palungan itu. Yesus lahir di dalam hati kita. Karena kelahiran Kristus membawa damai untuk kita semua. Kelahiran Kristus untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita semua. Sehingga dengan merayakan Natal pada tahun ini, saya berharap, saya mendambakan kita semua dengan sukacita yang tulus, dengan ketaatan yang tulus, dengan menjaga kesucian yang tulus, kita bisa katakan satu kepada yang lain, Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengartikan firman Tuhan ini lebih jelas lagi, lebih sempurna. Sehingga sebentar kami pulang membawa firman Tuhan yang jelas, firman Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa untuk kami semua pada saat ini yang mendengarkan sabda Tuhan. Oh Tuhan, Engkau lihat akan keadaan kami satu demi satu. Engkau lihat akan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Apakah ada ketulusan seperti Yusuf di dalam mencintai? Engkau melihat kami semua juga Tuhan. Apakah ada ketaatan kepada Engkau yang mutlak? Totalitas ketaatan kami kepada Engkau. Engkau juga melihat ya Tuhan, apakah dalam kehidupan kami selalu menjaga akan kesucian hidup kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Suara manusia sudah berhenti, tapi biar suara Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin.